wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita masih melanjutkan pembelajaran tentang muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita merasa bahwa gerak-gerik hati kita, gerak-gerik lisan kita, gerak-gerik anggota tubuh kita adalah senantiasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kesempatan malam hari ini, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana telah kita awali pada pekan yang lalu, menyebutkan satu kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah tentang 3 orang yang menderita penyakit. Salah seorang dari mereka menderita penyakit kusta sehingga kulitnya rusak, ya, belang. Orang yang kedua menderita penyakit botak, ya, dan orang yang ketiga menderita penyakit buta. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan penuh hinaan dan cacian, kezaliman dari orang-orang lain yang mereka rasakan. Dihina karena kulit mereka, kalau karena kulit dia yang jelek, dihina karena kepala dia yang botak, kemudian karena kebutaan dia, dan mereka dizalimi oleh orang-orang lain. Sampai pada titik di mana Allah ingin menguji kejujuran dan rasa syukur mereka. Datang kepada mereka seorang malaikat dengan diutus oleh Allah tentunya, karena sudah kita katakan kemarin bahwa malaikat melakukan segala sesuatu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah prajuritnya Allah, utusan-utusan Allah, ya, tidak ada yang bisa memerintahkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala atau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang menawarkan permintaan-permintaan apa yang mereka minta. Maka sang belang yang terkena penyakit kusta mengatakan, saya ingin mendapatkan kulit yang baik, warna tubuh yang baik, yang tentu sekilas saja kita faham bahwa ini sebuah permintaan yang melebihi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Sembuh dari penyakit. Kebutuhannya apa?
sembuh dari penyakit. Tapi dia punya sedikit rasa tamak. Bukan hanya ingin sembuh, tapi ingin kulitnya menarik, mulus, indah. Demikian juga yang botak. Bukan hanya ditumbuhkan rambutnya, tapi dia ingin rambutnya itu bukan sembarang rambut. Saya nggak tahu rambut indah itu kayak apa ya. Ini artinya kata ya podo wae. Ya artinya yang lurus, yang tapi ini dia ingin sesuatu yang lebih dari kebutuhan sekedar rambut tumbuh. Dia ingin rambut yang indah. Ya, rambut yang indah. Sementara yang ketiga, dia memiliki penyakit buta. Dia hanya ingin Allah mengembalikan penglihatan dia, titik. Bukan penglihatan yang tajam, misalnya yang bisa menembus jarak sekian kilo, enggak. Ya, pokoknya cukup Allah mengembalikan penglihatan saya. Dari tiga omongan ini saja sudah kelihatan sifat mereka masing-masing. Yang dua ini tamak, yang satu qanaah. Ya, yang dua tamak, yang satu apa? Qanaah. Terlihat lagi dari permintaan mereka ketika ditawari harta apa yang mereka sukai. Yang satu milih harta yang paling gede, ya, unta. Yang satu milih juga harta yang gede, sapi. Ya. Yang satu cukup apa? Kambing. Ya. Kok enggak ayam? Mungkin saat itu belum ada ayam. Artinya di zaman itu, di zaman mereka, ayam bukan termasuk hewan yang diternakkan. Yang diternakkan tiga, unta, sapi, sama kambing. Ini termasuk hewan yang paling sederhana. Nah, dari permintaan saja sudah kelihatan mana yang tamak dan mana yang sederhana. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kemarin juga kita tilik kalimat yang digunakan oleh tiga orang tersebut ketika ditawari kamu ingin apa. Yang pertama dan yang kedua, bahasa yang sesuai dengan nas hadis itu adalah pokoknya penyakit saya hilang. Yani dhaba anni ma qadara anhu an-nas. Pokoknya sesuatu yang dihina oleh manusia itu hilang dari diriku. Ini bagaimana belang saya ini hilang, bagaimana botak saya ini hilang. Sementara orang yang ketiga, dia mengembalikan segalanya kepada siapa? Allah. Apa kata dia? An yaruddaniyallahu basari. Saya memohon Allah, kepada Allah untuk mengembalikan apa? Penglihatanku. Ini sisi penting yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam mengusahakan segala perkaranya. Entah itu kesehatannya, entah itu rizkinya, entah itu jodohnya, entah itu karirnya, ya, semuanya. Kenapa? Kok bisa masuk sini? Kayak di pengeras suara. Oh. Sebentar. Ya. Jadi coba kita ini mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Dalam segala bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kemarin saya ceritakan, jazakallah khairan. Kemarin saya cerita, alhamdulillah. Kemarin saya ceritakan bahwa ada seorang dokter atau ada seorang yang sakit, dan orang yang sakit ini sudah kelihatan parah sekali. Jadi bagaimana Allah mengatur sampai orang ini betul-betul sembuh. Ini luar biasa. Di dalam buku yang saya sebutkan, kesaksian seorang dokter, diceritakan ada sekelompok tim dokter diutus oleh pemerintah Saudi untuk mengadakan pengobatan gratis di satu daerah sana, Afrika. Ya,
tiap hari mereka menampung pasien-pasien, memeriksa, menentukan mana yang berhak dioperasi. Karena yang dokter ini, yang datang ini adalah tim atau dokter spesialis bedah jantung. Jadi dokter itu timnya 3, sang spesialis bedah, kemudian dokter bagian administrasi pendaftaran, kemudian ada dokter anestesi. Ya, tiga dokter ini. Ini pokoknya belakudeknya di situ. Nah, tiba orang ini, orang sudah tua, kakinya bengkak, setiap jalan 2 langkah berhenti, kerenggosan, ya kan? Kemudian dokter spesialisnya saja lihat ini sudah, ini kelihatannya nggak layak untuk dioperasi. Jangan-jangan mbok anestesi malah apa? Bablas. Padahal amanahnya dari pemerintah Saudi saat itu adalah mengoperasi orang-orang yang kemungkinan apa? Sembuh. Nah ini kayaknya nggak ada kemungkinan sembuh. Akhirnya ditolak oleh sang dokter spesialis, dan juga oleh sang pembagian administrasi. Sampaikan ke dokter, ini ada orang mendaftarkan operasi tapi kondisinya kayak gini. Kalau saya pribadi saya nggak setuju ini operasi, katanya. Demikian juga dokter spesialisnya setelah wawancara semakin nggak setuju, ya kan? Dokter anestesinya pun pokoknya nggak mau saya, katanya. Saya kalau sampai masuk ini saya nggak mau membius dia. Jadi sudah semuanya tidak setuju. Giliran wawancara saat itu diceritakan, dokter ingat, katanya sang pasiennya, ingat, fa idza maritu fa huwa yashfin, katanya. Wahai dokter, kamu itu sekedar perantara, katanya. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku, maka enggak apa-apa, operasi saja. Kamu itu bukan siapa-siapa, Pak Dokter. Kamu itu sekedar perantara, katanya. Jadi ngotot untuk minta dioperasi, tapi dokternya enggak bisa, saya enggak bisa mengoperasi Anda. Akhirnya ditolak. Tiba waktu sholat, dilihatnya sang calon pasien ini mau sholat tayamum. Ditanya sama Dr. Jabir Khalid, Dr. Khalid Jubair atau Jabir, kenapa kamu tidak wudhu, Pak? Katanya. Saya tidak bisa wudhu. Jangankan wudhu, saya sholat saja nggak bisa sambil berdiri. Saya kuat ini. Waduh, wes nek ngene iki jelas aku arep ngoperasi, gitu kan. Ya semakin tidak lagi apa? Kuat untuk tidak mengoperasi. Sudah berlalu waktu, pasien itu sudah tertolak. Sang dokter spesialis menangani pasien-pasien lain selama seminggu itu. Dikatakan sama dokter bagian administrasi, ini 2 kali pasien datang membujuk dia untuk dimasukkan dalam daftar apa? Operasi. Tapi tetap ditolak karena sang dokter spesialisnya tidak mau, anestesinya tidak mau. Yang ini juga pokoknya kalau datang ini tolak. Sudah 3 dokter sudah sepakat. Allah mengatur. Kenapa diatur demikian? Apa hikmahnya? Karena ketawakalan orang tadi. Dia mengatakan, saya ini berobat sakit yang menyembuhkan Allah. Kamu sekedar apa? Perantara. Kisahnya bagaimana? Qadarullah, di akhir pekan dokter anestesi izin istirahat, digantikan dokter anestesi lain yang lebih muda. Ya, anestesinya ganti ya. Sudah. Bagian administrasi sakit. Cocok ini. Diganti dokter lain yang nggak tahu apa-apa. Si dokter tukang operasi, biasanya kebiasaan dia ini, kalau pagi besok mau operasi, hari itu semua pasien harus datang untuk diwawancara. Tapi qadarullah, hari itu dia dapat undangan makan jauh 1,5 jam dari tempat rumah sakit tersebut. Dia kembali sudah dalam keadaan apa? Capek malam itu. Padahal si pasien sudah terdaftar ini tanpa sepengetahuan. Kemudian apa? Kata dokter, ya sudah, saya besok pagi mau berangkat pagi-pagi. Sebelum saya operasi, saya akan lihat masing-masing pasien yang akan saya operasi
hari itu. Apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Ketiduran. Sang dokter ketiduran sampai 8:30 baru bangun. Mungkin dia sholat subuh, setelah itu tidur. Karena diantara yang dilakukan oleh sebagian penduduk bangsa Saudi Arabia, sebagian saya katakannya, setelah sholat subuh selesai matahari terbit mereka istirahat. Jadi tidurnya bukan setelah langsung apa? Subuh, tapi setelah syuruk, sholat 2 rakaat begitu selesai mereka istirahat. Nah ini kebablasan sampai 8:30. Glega bangun kaget. Jadi dia cepat-cepat ke rumah sakit karena jadwal operasi sudah mepet, nggak sempat lagi untuk mewawancarai satu persatu. Pokoknya begitu masuk ke ruang operasi sudah tergeletak pasien. Pasien ini mengalami gangguan pada 3 katup. Ya sudah, pokoknya dia sibuk membenahi apa? 3 katup. Seret, utak-utik, selesai. Beberapa pasien dioperasi hari itu. Selesai operasi, si dokter bagian administrasi memanggil dia. Dokter yang pertama, yang kemarin sakit, hari itu datang, dia katakan, Dokter Khalid katanya, ada apa? Mari ke ruang pemulihan katanya. Mereka berdua jalan ke ruang pemulihan. Di ruang pemulihan operasi itu ada seorang pasien yang sangat dikenal oleh sang dokter spesialis. Sedang duduk ngejenggeleng tanpa bantuan alat pernafasan, sehat. Kata Dokter Khalid, loh kok kamu bisa-bisanya di sini katanya. Jadi yang dioperasi tadi sakit 3 katup, ini orang ini katanya. Jadi masuk ruang operasi kan sudah tertutup, pakai apa, mungkin dikasih masker atau apa, oksigen badan, kemudian bajunya sudah diganti baju operasi dan yang lainnya. Kata pasien tadi, bukankah aku sudah mengatakan padamu wahai dokter katanya, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku, bukan kamu. Loh, sudah dioperasi dokter masih kayak gitu. Ya kan? Kamu itu sekedar apa? Perantara. Kemudian diceritakan, dia tanya sama Dokter Musin, ini kok bisa gini, gimana katanya. Kata Dokter Musin, kemarin saya sakit, saya digantikan oleh dokter yang lain, namanya Dokter Ilmi. Dia nggak tahu kalau si bapak ini sudah terjadi kesepakatan tidak akan dioperasi, datang harus ditolak. Tapi Dokter Ilmi nggak tahu memasukkan ke dalam daftar apa? Operasi. Masuk ke bagian anestesi. Begitu masuk ke bagian anestesi sama dokter anestesi yang baru, ketika akan dianestesi datang bagian administrasi yang sakit. Dokter, ini pasien nggak disetujui untuk dioperasi sama dokter siapa? Dokter Khalid. Kata pasien, tolong dokter, tolong katanya. Pasiennya bujuk-bujuk. Sampai akhirnya dokter anestesi yang baru tadi mengatakan, sudah enggak apa-apa, kita operasi. Kalau terjadi apa-apa, saya yang akan menerangkan nanti. Ini pasien sudah parah, kalau dioperasi bablas bisa. Akhirnya sudah dianestesi, dibius, masukkan meja operasi, selesai operasi, alhamdulillah sembuh. Maka ya ikhwan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau kita punya masalah, kembalikan kepada Allah. Jangan kepada manusia. Manusia itu hanya sekedar apa? Perantara. Kita bisa meminta tolong kepada manusia sebatas dengan kemampuan mereka. Sebagaimana si buta ini, dia minta sembuh dari kebutaannya. Apa yang dia katakan? Aku ingin Allah mengembalikan mataku. Jadi dalam sakitnya dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam mencari rizki, dalam kesehatan, dalam menghadapi segala kesulitan, dalam meminta segala kebutuhan, ingat Allah. Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha kaya, zat yang maha mengatur segalanya. Dan jangan putus asa. Kita punya zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut kisah ini.
Kisah ini bukan kisah dokter. Dokter sudah selesai, ya kan? Thumma, kemudian diceritakan bahwa sang orang yang dulu punya penyakit kusta akhirnya menjadi kaya raya karena memiliki onta sejumlah satu lembah. Kalau seandainya lembah itu misalnya adalah alun-alun, isinya kebak onta, kaya atau enggak? Udah kaya, ya kan? Banyak sekali berarti. Kalau taruhlah satu onta itu harganya kayak sapi misalnya, ya kan, misal 30 juta, empet-empetan sa-alun-alun kira-kira sudah berapa ratus juta itu onta empet-empetan, ya kan? Sudah miliaran mungkin, ya kan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kedua kaya karena memiliki sapi sak lembah, banyak sekali, ya. Kemudian yang ketiga memiliki kambing juga kaya, jumlahnya satu lembah. Ini menunjukkan barokah. Barokah itu apabila mengenai satu benda, satu harta, dia akan menjadi banyak. Terkadang banyak dalam jumlahnya, terkadang banyak dalam manfaatnya, meskipun jumlahnya tidak banyak. Makanya kalau kita mencari harta, mencari rezeki, carilah barokah, bukan hanya sekedar napa? Banyak. Kalau hanya untuk mendapatkan banyak, maka caranya ada yang halal, ada yang haram. Cara yang haram jelas tidak mendatangkan barokah. Cara yang haram jelas tidak mendatangkan barokah. Adapun cara yang halal itulah yang akan mendatangkan barokah. Sedikit tapi berbarokah. Seperti ini, onta satu kemudian menjadi satu lembah, sapi satu kemudian menjadi satu lembah, kambing satu menjadi satu lembah. Atau mungkin sedikit tapi manfaatnya banyak. Terkadang kita makan 3 piring nggak kenyang-kenyang. Di kesempatan lain kita makan 1 piring kenyang banget. Apalagi terkadang lagi makan 1 piring untuk 2 orang, kenyang juga. Ini namanya barokah. Makanya diantara adab dalam makan itu adalah apa? Membersihkan makanan itu sampai kepada titik makanan penghabisan. Bukan titik darah penghabisan. Ibaratnya makan nasi, mangan sega, ya ada jangan ada yang pating kepret. 1 upo B harus kita urus. Kenapa? Barangkali barokahnya di situ. Kita nggak tahu di mana barokah. Barangkali pada makanan yang jatuh. Selama makanan itu bisa kita ambil dan layak untuk kita makan lagi setelah kita bersihkan, maka kita makan. Karena barangkali barokahnya di situ, kita tidak tahu. Jadi yang kita cari adalah apa? Barokah. Sama dalam semua hal, harta, demikian juga keluarga, sama. Anda mungkin sebagian Anda dulu mengidolakan istri yang cantik jelita, tinggi, kemudian apa? Angklung-angklung, kemudian putih kayak mori, ya, kemudian kalau berbicara keluar apa? Kayak Vespa, ya kan? Harum, semerbak, kemudian suaranya kayak mendayu. Mungkin begitu. Ternyata dapat istri suaranya nggak seperti yang dibayangkan, warna kulitnya tidak seperti yang dibayangkan, kemudian postur tubuhnya tidak seperti yang dibayangkan, kecantikannya tidak seperti yang diharapkan. Maka satu hal yang Anda jangan lupakan, cari barokahnya. Karena kita tidak tahu bahwa barokah itu belum tentu terletak pada kecantikannya, belum tentu barokah itu terletak pada warna kulitnya, belum tentu barokah itu terletak pada, tapi barokah itu pada akhlak si istri tersebut. Cari barokahnya. Mungkin dari dia justru akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah.
Maka segala yang kita dapatkan dari Allah, minta barokahnya. Oke, minta apa? Barokahnya. Makanya kalau baru nikah itu kan kita disunahkan untuk apa? Mendoakan. Pegang apanya? Ubun-ubunnya. Ya. Jangan tergesa-gesa. Ubun-ubun dulu. Ya kan? Kemudian doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha fi wa a'udzubika ini ambleng wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha fi. Ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan yang kau berikan di dalamnya. Aku berlindung dari kejahatannya dan kejahatan yang kau ciptakan di dalam wanita ini. Wis pada lali baleni maning. Carane baleni kepripun? Mengke kondur ngaji. Cekel batuke. Ngene mbok tak dongakaken. Apalah arep murojaah iki. Ya. Doakan. Mungkin kita ini jarang mendoakan istri apa ya. Di antara doa istri, doa mendoakan istri ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kalau bisa kita selipkan dalam doa sehari-hari kita. Doa untuk istri dan juga untuk anak-anak kita. Ini yang mendatangkan barokah. Jadi jangan sampai lupa doa-doa seperti itu. Nah, biar sepisan tok. Nah, enggak ada alasan. Kalau mau doakan ya doa biasa pun enggak apa-apa kok. Allahumma inni as'aluk khaira zaujati. Ya Allah, aku meminta kebaikan pada diri istriku atau khaira ahli wa khaira ma fih, dan apa yang ada di dalam istriku ini. Bikin seterusnya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta fiha. Dan apa yang dan aku berlindung dari kejahatannya dan kejahatan apa yang di dalam diri dia. Dulu teman saya guyon, antum kalau istri marah gimana Ustaz? Katanya lagi marah-marah begitu. Saya bilang ya tak pegang sininya. Lah terus antum doanya apa? Saya bilang subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Maha suci Allah yang menundukkan dia. Tidaklah aku bisa menguasai dia kalaulah bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya kayak doa naik kendaraan. Dipegang batu ke subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ini enggak bisa dicontoh sih ya, cuma mungkin bisanya doa saat itu yang muncul itu ya pokoknya. Ya kan? Nah, banyak doa ya, banyak kita berdoa untuk kebaikan keluarga kita. Selesai cerita itu, setelah mereka kaya dan menikmati kekayaannya, maka tiba gilirannya Allah ingin menguji lagi. Dikatakan di sini, summa innahu ata al-abras. Kemudian malaikat itu mendatangi sang mantan orang yang berpenyakit kusta. Fi suratihi wa hayatihi, dalam bentuk seperti orang itu ketika dulu masih sakit. Ini datang kepada sang penyakit kusta yang sekarang sudah jadi kaya raya, bentuknya seperti orang yang kena penyakit apa? Kusta. Faqala rajulun miskin, dia berkata kepada orang yang kaya, saat itu sudah kaya. Sang malaikat berkata, saya ini adalah seorang yang miskin. Qadin qata'at biyal hibal, saya kehabisan apa? Perbekalan fi safari, dalam perjalananku. Fala balaghu liyal yaum, tidak ada lagi yang bisa menyampaikan saya kepada perjalananku illa billah, kecuali hanya pertolongan Allah. Tsumma bika, kemudian dengan pertolonganmu. Kemudian, ya pakai kata apa? Kemudian, jangan pakai dan ya. Kemudian dengan pertolongan kamu. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasan.
Aku memohon kepada Allah, kepadamu. Aku memohon dengan nama Allah kepadamu yang telah memberikan warna kulit yang bagus dan kulit yang mulus. Aku mohon kau berikan aku ba'iron, satu unta, ataballahu bihi fi safari, yang aku bisa gunakan dan jadikan bekal untuk perjalananku. Satu unta saja. Tadi untanya seberapa? Sak lembah. Kira-kira dijokot sisi? Masih banyak? Ringan atau enggak? Ringan sikile kanda, ya kan? Kita bisa bicara ringan karena tidak menghadapi. Akan datang cobaan kalau kita memiliki. Itulah sulitnya. Sekarang misalnya infak saja, ya kan? Seorang mungkin berpenghasilan 5 juta per bulan, mungkin, ya kan? Kebutuhan di mana? Purbalingga kira-kira berapa? 2 juta? 2,5 ya, UMR berarti ya? UMR ya? Ya sudah 23, 2,5. Berarti masih sisa berapa? 2,5 juta. Kira-kira diambil 500. Berarti masih sisa berapa? 2 juta. Siap nggak kita menginfakkan per bulan 500.000? Kodeset lah, ya kan? Ya, makanya kita bilang gampang karena belum apa? Belum punya. Giliran punya mungkin sulit. Sama dengan ketika belum diuji dengan tas sekoper, kita mungkin kalau saya ditawari dibujuk-bujuk dengan tas sekoper, saya nggak mau karena itu harta yang haram. Tapi ketika kopernya besok disenggol-senggolkan, kuwi siapa isine? Ya pokoknya lah. Kuwi apa sih isine? Pokoknya jajal dibuka ndesit, buka greng abang-abang kabeh. Langsung mata bisa berubah jadi hijau. Ya kan? Maka hati-hati. Yang jelas kita memohon kepada Allah supaya diberi kelonggaran hati, ikhwan. Karena orang yang bisa sedekah adalah orang yang hatinya apa? Longgar. Kalau hatinya merasa sempit terus, nggak akan bisa sedekah, nggak akan bisa menyisihkan harta. Apa kata orang tadi ketika diminta satu onta saja, dari sekian M cuma diminta 30 juta, ya kan? Satu onta saja. Apa kata orang tadi? Faqal al-huququ katsirah. Oh mohon maaf, urusan saya banyak, kebutuhan saya banyak, saya harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, banyak, ya. Faqal, berkatalah malaikat tadi, ka'anni a'rifuka, sebentar Pak yang kaya, saudagar unta, seakan-akan saya mengenalmu, katanya. Bukankah kau dulu adalah orang yang berpenyakit kusta, kemudian kau dihina manusia, kau dulu fakir, kemudian kau diberi harta oleh Allah sehingga kau kaya. Qal, oh siapa bilang? Kata sang saudagar unta. Faqal, saya ngeyel. Siapa bilang? Innama warastu hadzal mal kabiran an kabirin. Saya mendapatkan harta ini turun temurun. Ngawur kamu itu. Jadi sudah konangan tesih napa? Ngeyel, ngeles, ya kan? Faqal in kunta kadziban, malaikat mengatakan, wahai saudagar unta, kalau kau pendusta dan kalau kau dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, mudah-mudahan Allah mengembalikanmu ke dalam kondisi semula. Celing. Ya nggak tahu apakah langsung saat itu, apakah ontanya mati satu persatu, kemudian karena itu dia terkena penyakit lagi, ataukah tiba-tiba ontanya mati serempak, kemudian kulitnya celeng, kita nggak tahu. Yang jelas dia kembali kepada yang botak sama. Al-huququ katsirah,
Oh mohon maaf, yang harus saya urusi itu banyak, ya kan? Yang harus saya urusi banyak. Kata orang tadi, seakan-akan kayaknya saya tahu kamu itu siapa. Kamu bukankah dulu adalah orang yang botak, yang rambutnya rontok, jelek, manusia menghinamu? Oh enggak bisa. Kemudian Allah memberikan harta kepadamu? Oh enggak bisa. Ini dulu saya dapatkan dari turun-temurun hartanya. Apa kata sang malaikat? Kalau kamu dusta, mudah-mudahan Allah mengembalikanmu ke dalam kondisi semula. Datang kepada orang yang ketiga, yaitu siapa? Orang yang buta. Sama, saya rajulun miskin, saya laki miskin, kasihan, habis perbekalan, tidak ada yang bisa menyampaikan perjalananku kecuali Allah. Kemudian dengan pertolonganmu, saya minta 1 ekor kambing saja untuk membantu perjalananku. Apa kata orang tadi? Lihat. Kata orang tadi, qad kuntu a'ma. Wahai orang, wahai bapak, saya dulu buta. Faradallahu ilayya basari. Kemudian Allah kembalikan penglihatan kepadaku. Ini nikmat yang besar katanya. Sekarang aku kaya. Kamu minta? Khud ma syi'ta wabqi ma syi'ta. Ambil terserah kamu, sisakan terserah kamu. Coba, ini loh sifat orang kaya nih, Masya Allah. Silakan ambil terserah kamu, sisakan untukku terserah kamu. Saya tidak akan menghalangi kamu untuk mendapatkan dan mengambil harta yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Ambil. Kata sang malaikat, tahan hartamu. Sesungguhnya kalian bertiga sedang diuji oleh Allah, dan 2 sahabatmu tidak lolos ujian, sementara engkau lolos ujian. Allah ridho kepadamu dan murka dari 2 temanmu. Ini kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel. Dan kisah Bani Israel ada 3 macam. Yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak kan kisah-kisah Bani Israel di dalam Al-Quran. Yang kedua disebutkan dalam sunnah Nabi SAW yang sahihah, hadis yang sahih, ini contohnya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh ulama-ulama mereka. Dan nanti insya Allah kelanjutan pembagiannya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan juga faedah-faedahnya insya Allah, atau pertemuan yang akan datang kembali. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.